Oke, welcome back to Darahku Biru. Balik lagi sama gue Raffi PS Moro alias Mimin 69. Dan gue Jayan, Mimin 7 kalau nggak salah. Iya. Oke, di video yang lalu kan gue sama Tetek ini kan udah sedikit berbincang-bincang mengenai DB on Discord, Yes. ya kan? Nah, gimana lu pada udah pada join belum? Kalau misalkan lu pada belum join, mending langsung join sekarang di Discordnya Darahku Biru. Linknya ada di video yang Link di video ini. Oke. Lah, hari ini tuh kita mau ngapain sih, Tek? Mungkin lu bisa ceritain ke teman-teman. Kali ini gue mau ngebahas hal yang berbeda ya. Oke. Biasanya kan Darahku Biru identik dengan denim, kali ini gue pengen coba bahas hal lain di luar denim. Di sini nih gue ada satu produk kolaborasi antara brand Usual Oke. sama brand Steez. Oke. Gue jelasin dulu dikit. Boleh, silakan jelasin. Cuy. Jadi brand Steez ini kalau kalian belum tahu adalah brand streetwear yang berasal dari kota Solo. Dan Usual ini adalah brand parfum. Gue juga sebenarnya kurang tahu dari mana, tapi kalau lihat dari Tokopedia dari Surakarta. Oke. Jadi gue anggap bener dari situ ya. Jadi emang pertama kali gue tahu Usual ini karena gue sama teman gue Ilham, salah satu mimin juga, emang suka nyari-nyari parfum lah. Terus gue sempet nyobain wangi salah satu parfum mereka yang Tonka, and Citrus yang Tonka itu enak banget. Dan setelah nggak lama itu gue tiba-tiba dapat info dari teman gue Bagas, anak Semarang atau Solo gue lupa. Halo Bagas. Mereka lakukan produk kolaborasi yaitu parfum ini. Oke. Akhirnya karena gue suka dengan Usual dan gue juga tahu Steez, siapa sih yang nggak tahu Steez? Halo Mas Genta. Akhirnya gue bikin artikel tuh di Darahku Biru dan dipost di Darahku Biru Style. Lalu tiba-tiba dikontak sama Usualnya dikirim parfum ini. Oke. Jadi maksudnya ini produk menurut gue oke banget dan sayang kalau misalkan orang lain nggak banyak tahu tentang produk dan dua brand ini kayak gitu sih. Rasanya kalau bisa kurang dinaikin gitu lah ya. Betul, jadi menurut gue mereka perlu dapat highlight-nya lah, dapat spotlight. Berarti ini adalah brand parfum bisa dibilang ya? Ini brand parfum dan brand streetwear mengeluarkan produk parfum. Oke, kolaborasi antara brand parfum dan brand streetwear yang mereka mengkolaborasikan keluarlah si Parfum produk ini. parfum ini. Yes. Oke. Coba langsung lu sikat, Tek. Lu misalnya bisa lu review. Oke, jadi ini nama produknya adalah All the Steez. All. Gimana pronounce gimana, Tek? Gue juga nggak tahu nih, gue jelek gitu. All the Steez. All the Steez. Oke, terus. Biar lucu aja dah. Jadi emang kalau dilihat dari sleeve-nya ini ditulis ini emang parfum ini dibuat dan di package di Solo. Oke. Ini gue bukain sleeve-nya, ini kotaknya seperti ini. Cuma sayang mungkin karena di pengiriman jadi kotaknya agak rusak sedikit. Oke. Cuma nggak apa-apa. Oke. Lalu kita langsung masuk ke produknya. Produknya sangat elegan sih, Premium simple dan cuy ya? elegan. Yes. First impression gue keren sih. Nanti bakal ada shot-shot cantiknya. Lu pasti. sosok gini dong. Iya. Itu ya. Oh gini. Jadi bisa lihat dari botol ini adalah All the Steez. Oke. Ini adalah All the Perfume. Lalu sebanyak 100 ml. Oke. Mungkin ada yang mau lu tanya mungkin dari produknya? Nah, lu pribadi Tek mengenai si produk Audestis ini lu udah menggunakan ya? Gue udah coba kemarin. Udah. Nah, mungkin kan ini parfum ini kan jadi bahasan baru lah mungkin ya. Ini bisa dibilang masuk ke salah satu ke grooming man lah ya. Yep. Men's groom gitu Men's ya. grooming, yes. Dan kalau kemarin-kemarin kita bahas denim, nah ini mungkin ini bisa menjadi juga edukasi juga buat teman-teman. Nah, sebenarnya kalau di parfum itu kan sepengetahuan gue, Tek ya, dia ada kategorisasi lah ya. Yes. Ada si EDT dan si EDP kalau salah. Betul. Ya. Dan ada lagi di atasnya parfum. Nah, mungkin lu bisa jelasin ke teman-teman si Audestis ini masuk ke ranah yang mana, kategorisasi yang mana, Tek? Jadi kalau dilihat dari sini ditulisnya adalah Eau de Parfum, bisa ditulis di sini. Oke. Maaf ya kalau gaya ngomong gue sok iya, cuma habis ngomongnya harus gitu. Harus gitu. Harus benar dong. Harus benar. Kita kan mewakili dia. Jadi emang ada EDT itu Eau de Toilet, lalu ada EDP itu Eau de Perfume, dan terakhir ada Perfume. Sebenarnya ada lagi di bawahnya tuh kayak body mist dan lain-lain, gue juga lupa. Jadi sebenarnya itu kategorisasi berdasarkan konsentrat alkohol yang terkandung di dalam parfum ini. Oke. Jadi emang EDT misalkan itu kalau gue lupa ada berapa persen, terus EDP itu lebih besar ada berapa persen, dan parfum itu paling besar berapa persen, gue lupa. Ntar bisa lu cek sendiri atau ntar gue bisa ditongolin mungkin gambarnya di sini. Banyak kok di Google sebenarnya ada. Jadi itu konsentrasi alkoholnya itu bakal berpengaruh ke longevity parfumnya. Jadi kenapa EDP lebih mahal daripada EDT? Mungkin lu udah bertanya karena EDP itu jauh lebih tahan lama wanginya dibandingkan EDT. Kayak kurang lebih kayak gitu sih intinya begitu. Jadi emang makin pekat alkoholnya,
makin tahan lama juga di badan lo kayak gitu. Oke. Dari tingkat konsentrat alkohol yang semakin tinggi itu bisa disimpulin lebih mahal nggak sih, Tek? Betul, lebih mahal. Oh, jadi semakin tinggi konsentrat alkoholnya berarti bisa disimpulkan itu semakin mahal produknya. Semakin mahal. Oke. Jadi misalkan ada satu parfum A gitu, dia ngeluarin versi EDT dan versi EDP. Versi EDP-nya masih lebih mahal. Oh, I see. Dari si konsentrat alkoholnya. Iya. Oke. Nah, mungkin berbicara soal si parfum ini lagi ya, gue pengen tanya dari lu pribadi, Tek. Dari impression awal lu ngeliat si fisik si botolnya, si ininya gimana? Artikel ini? Kalau gue pribadi sih maksudnya suka ya, nggak terlalu nggak muluk-muluk, simple, tapi kelihatan kelihatan berkelas lah. Jadi maksudnya gue bawa pun nggak bikin malu. Tapi gue pribadi agak kurang suka ininya sih, sprayernya. Cuma itu personal preference aja. Karena mereka juga gue yakin bikin kayak ginian kan nggak harus banyak stoknya, kuantitinya. Jadi mungkin perlahan-lahan bisa diperbagus lah. Oke. Nah, sepengetahuan kan di dalam parfum itu kan ada note-note-nya gitu, Tek ya. Ada misalkan ada top note, ada mid note, sama ada base note. Betul. Nah, mungkin lu bisa secara singkat jelasin dulu ke teman-teman mid note, top note, dan base note itu apa, dan lu langsung bisa masuk ke produk ini gimana sih, top note, mid note, dan base note-nya. Jadi sebenarnya parfum itu pada dasarnya kalau ketika lu semprot dia ada journey-nya, ada 3 step. Yes. Jadi pertama kali itu cerot gitu. Oke, cerot gitu ya. 15 menit pertama atau beberapa menit pertama yang lu cium itu yang langsung menusuk hidung itu adalah top note. Oke. Lalu setelah beberapa saat setelah itu dia bakal masuk ke mid note. Oke. Mungkin kira-kira setengah jam atau sejam lah. Kalau salah tolong dikoreksi. Lalu setelah itu mid note-nya bakal bakal pudar perlahan-lahan lalu masuk ke base note. Nah, base note ini yang bakal paling lama bertahan di badan lo. Kayak gitu. Oke, berarti dari top note awal lu nge-spray selama 10 sampai 15 menit itu namanya top note. Yes. Masuk kita setelah dari 15 menit ke atas itu masuk ke mid note, medium note gitu kan. Dan setelah final akhir scent itu masuk ke base note. Oke. Nah, langsung kalau dari si artikel ini gimana pengalaman lu soal note-nya itu? Ini kalau misalkan gue baca dari speknya, top note-nya adalah lemon, mid note-nya itu adalah jasmine, lalu base note-nya itu adalah vetiver, musk, dan vanilla. Jadi emang kalau bisa disimpulkan dari dengar doang itu bisa disimpulkan kalau parfum ini sebenarnya manis. Oke, sweet gitu ya? Yes. Menarik ya dalam maksudnya dalam satu sen parfum tuh bisa menghasilkan yang berbeda-beda gitu, top note-nya gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan gue boleh share dikit lah pengalaman gue pakai parfum ini ya. Ntar gue nyontek-contekan dulu. Jadi parfum ini pertama yang jelas adalah lemon. Pertama kali disemprot, lemonnya kecium banget, manis. Tapi tetap ini parfum unisex ya, gue lupa ngomong tadi. Ini unisex ya? Jadi cewek cowok bisa pakai gitu ya? Tumbuhan juga, binatang juga kalau mau pakai juga mungkin bisa. Peliharaan lu mungkin mau wangi. Terus ini top note-nya ada lemon. Menurut gue pribadi, lemonnya agak kencang. Oke. Tetap ini preference pribadi ya, tapi kalau menurut subjektif gue, top note-nya agak kencang. Cuma nggak menjadi masalah sih. Yes. Cuma habis itu dia setelah sekian lama dia mulai masuk ke mid note, yaitu jasmine. Menurut gue jasmine-nya itu kurang bisa tercium oleh gue. Jasmine-nya. Tapi ketika udah masuk ke base note, itu baunya enak banget. Si musk itu ya? Si musk dan si vanilla itu enak banget. Tapi justru vetivernya menurut gue kurang berasa juga nih. Tapi gue masih bisa dapat hint dari lemonnya. Terus ditambahin dari si musk dan si vanilla itu enak banget sumpah. Ini menurut gue manis. Tapi nggak bikin enak. Yang jelas nggak bikin enak. Menurut gue enak banget. Dan juga gue pribadi masuk ke parfum manis ya. Cuma buat cowok mungkin nggak semua orang suka manis, tapi menurut gue ini buat cowok juga masih cocok banget. Terus juga apa ya? Ini menurut gue silage itu penyebaran parfum lah. Yes. Silage-nya nggak terlalu lebay, jadi mungkin kalau sekali ini mungkin dia masih bisa nyium. Ini gue lagi nggak nyemprot. Kalau ini masih bisa nyium, tapi nggak yang sampai gue di sini orang di sana nyium itu enggak. Itu kadang-kadang glowing kan lebay, ya malas juga. Jadi menurut gue emang di pas lah intinya pas. Nyaman lah ya. Manisnya pas, silage-nya pas. Oh, dan juga kalau untuk longevity-nya karena ini EDP cukup lama di gue pakai di ruangan ber-AC, nggak keringetan nggak apa, di gue bisa tahan 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam tuh, Tek ya? 4 sampai 5 jam. Oke, berarti oke lah untuk ukuran normal gitu lah ya. Iya, buat harian ini menurut gue oke banget. Cuma gue belum cobain pakai keluar ya, maksudnya kan kita lagi WFH juga, ngapain juga keluar pacaran kan enggak. Jadi gue sambil kerja, gue sambil dengerin lagu, gue sambil nyium baunya juga enak banget. Yes. Gue jadi lebih refresh lah, karena menurut gue emang parfum tuh buat dicium pribadi sih, bukan cium orang. Sepakat. Kalau menurut gue, cuma kan ya beda-beda lah. Cuma menurut gue ini
salah satu opsi yang bagus buat kalian yang pengen beli parfum EDP murah, nggak bilang murah, affordable Affordable ya? affordable dan juga tahan lama kayak gitu sih. Oke. Dari tadi Tetek udah ngejelasin soal produk si Usual dan Sis ini, mungkin teman-teman yang nonton di luar sana masih banyak yang mempertanyakan cara penggunaan perfume yang benar, yang baik dan benar tuh gimana sih? Mungkin lu bisa sharing, mungkin bisa tunjukkan gimana sih Tek sebenarnya pakai perfume yang benar tuh? Ini Based on pengetahuan lu aja gitu? pengalaman gue dan ini juga baca-baca sih ya. Oke. Jadi bukan sotoy, nggak sotoy, tapi emang gue baca-baca dan gue coba aplikasikan. Jadi emang sebenarnya parfum itu sebaiknya digunakan pas lu abis mandi. Oke. Jadi abis lu mandi, badan lu masih lembab, itulah saat yang tepat buat lu pakai parfum. Oke. Lalu sebisa mungkin lu semprot parfum tuh nggak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 aja. Tapi lu harus tahu titiknya. Oke. Titik, Spot-spotnya ya? yes. Jadi emang ada titik-titik penyemprotan parfum di mana itu denyut nadi lu bisa di situ tempat apa? Titik penyemprotan parfum adalah tempat di mana denyut nadi lu berasa. Kenapa? Karena di bagian situ anget. Karena anget, parfumnya jadi cepat memudar. Partikel parfumnya cepat memudar dan jadinya baunya lebih tahan lama. Oke. Salah satu Contohnya? spotnya, biasanya itu kalau gue semprot parfum di sini, Oke. belakang kuping, bagian kuping, belakang. sama gue suka semprot belakang sini. Oh, di belakang situ Tek ya? Belakang leher. Oh, jarang tuh cuy. Ada juga orang yang nyemprot di sini, dada, atau juga di lengan, atau juga di belakang dengkul. Cewek biasanya pakai rok, semprot belakang dengkul, cewek-cewek kantoran. Terus juga, lu kalau nyemprot parfum misalkan di sini, jangan digosok. Oh. Itu salah. Kalau digosok nanti keluar jin, enggak deh. Duar. Jadi emang kalau nyemprot parfum di sini, lu tap. Oh, tap aja. Iya, Nggak usah tap. orang Jangan digosok. misunderstand gitu. Iya, kadang-kadang gue ngeliat orang digosok tuh sayang. Karena itu malah bikin partikel parfumnya rusak. Oke. Jadi emang di tap aja kayak gini. Oke. Terus ada juga yang semprot ke ini, terus jalan. Mau terbus parfum aja gitu ya? Iya, itu nggak usah. Nggak Itu usah ya? sayang. Nggak efektif ya? Iya, mendingan lu semprot tuh 2, dah. Oke. Oh, sama-sama kalau misalkan lu cowok yang cukup perawatan, kalau misalkan lu pakai lotion segala macem, kalau bisa gunakan lotion yang baunya unscented, yang nggak punya bau, Oke. atau baunya yang mirip-mirip dengan parfum lu gunakan. Yang netral kok nggak mirip-mirip lah ya? Iya, jadi parfumnya nggak rusak lah wanginya, campur sama wangi si lotion yang lu pakai. I see. Lu bisa pakai Vaseline, petroleum jelly, itu unscented dan itu lembab banget, jadi lu tinggal lu oles dikit, baru semprot parfum. Setelah mandi, ingat setelah mandi. Karena badan lu masih lembab. Oke, mungkin biar nggak usah terlalu berlama-lama, Tek ya. Mungkin bisa lu simpulkan ke teman-teman conclusion dari si artikel ini seperti apa? Jadi harga artikel ini cukup affordable seperti yang gue bilang tadi, harganya cuma 319.000 dan itu sangat worth banget menurut gue. Dengan harga segitu lo bisa dapat parfum dengan kualitas sangat baik, EDP 100 ml. Jadi emang kuantitas dan kualitasnya bagus. Yes. Lalu juga parfum ini dengan sangat mudah bisa kalian dapatkan di Tokopedia-nya Usual. Nanti linknya bakal ditambahin di bawah. Oke. Terus juga selain parfum ini tentunya Usual juga punya banyak pilihan lainnya yang menurut gue menarik banget. Kalau gue pribadi rekomen Citrus and Tonka, kembali lagi karena gue suka yang manis ya. Oke. Mungkin kalau lu suka manis bisa banget tuh cek artikel yang itu. Yes. Lalu mungkin emang ini parfum agak sulit ya karena emang lu kalau mau beli parfum harus nyium sebenarnya. Iya. Sayangnya saat ini Usual belum punya stokis di kota besar, jadi emang buy online aja. Tapi kita berharap semoga stoknya bisa lebih. Kedepannya mungkin bisa ya, lebih. stoknya bisa lebih banyak, dia bisa ngirim ke stokis, jadinya mempermudah kalian buat nyoba-nyoba parfumnya. Oke. Tapi buat teman-teman di Jakarta, kalau misalkan emang mau nyium ini, silahkan datang ke kantor karena kita taruh di kantor kok. Kalian kenalan, gitu sih. Jadi conclusion dari lu Tek, ini parfum adalah parfum yang sangat-sangat bisa dibilang untuk si EDP ini affordable lah ya. Yes. Dengan fan yang ditawarkannya, dengan yang dihasilkan dan cocok untuk pengaplikasian daily mungkin. Daily, bener. Oke, mungkin ini sekian dulu aja video singkat review dari gue sama Tetek mengenai kolaborasi terbaru dari Usual X-Tis. Untuk teman-teman luar sana jangan lupa follow Instagram Darah Kebiru @darahkebiru dan jangan lupa juga join Discord. Nanti linknya akan gue taruh di description. Buat teman-teman, thank you very much. I'm Raffi Presmoro. Gue Jan. Thank you guys and I'll see you next time. Bye bye. Oh, satu lagi. Instead of kalian beli parfum dupe, KW dan lain-lain, mendingan kalian beli produk ini karena ini support lokal. Ini jijik sih gue ngomongin support lokal karena udah banyak disalahgunakan. Cuma nggak apa-apa, ini produknya bagus banget. Tapi bener, daripada lu memaksakan beli parfum-parfum yang KW yang aja, mendingan yang ini nggak sih? Iya bener, ini soalnya baunya menurut gue cukup original ya. Dan juga, ya itu lu support teman-teman dari kota Solo dan Surakarta. Yes. Mereka wajib banget dapat spotlight lah karena mereka sedang mengeluarkan produk yang sangat bagus seperti itu. Support lokal.